Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang hari ini kita bahas adalah tentang siklus peredaran darah janin dan menentukan usia kehamilan serta periode kehamilan. Pertama kita lihat di sini dulu. Di sini ada 2 jantung, ya, satu jantung pada bayi, yang satunya jantung pada janin. Nah, kita ingat kembali, kita replace ulang. Ini adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan kiri ada sekat, ya. Ini aorta. Nah, kalau pada bayi baru lahir atau bayi baru lahir, itu kan darah masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, lalu masuk ke paru-paru, dari paru-paru kembali lagi ke jantung, masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, baru ke aorta, baru ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat pada janin, di sini sudah terlihat berbeda pada pembatas antara atrium kanan dan kiri. Kalau pada janin itu atrium kanan dan kirinya saling berhubungan atau ada celah, ya. Celah ini disebut dengan foramen oval. Jadi darah yang masuk ke atrium kanan ini akan langsung dialirkan ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, kemudian langsung ke aorta. Kenapa? Karena paru-paru pada janin itu masih belum berfungsi, jadi belum membutuhkan darah yang kaya akan oksigen yang banyak, makanya langsung masuk ke atrium kiri tanpa melewati paru-paru, ya. Itu bedanya, ya. Jadi ini ductus venosus Botali. Jadi pada saat bayi lahir, foramen oval akan tertutup, ductus ini juga akan tertutup. Jadi aliran darahnya akan kembali normal. Ini ada beberapa istilah di sistem sirkulasi fetus, silahkan dibaca sendiri, ya. Ada beberapa, jadi silahkan diulang lagi videonya untuk dibaca, ya. Kemudian ini adalah sistem sirkulasi fetus, baik itu fetus dan setelah lahir. Ini saya ada menemukan, ini kan terlalu ribet ya kita ngelihatnya. Saya ada menemukan ini lumayan mudah dipahami bagannya dan sesuai. Oke, kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Pertama-tama dari sini ya alurnya, kita ke arah yang pink dulu, baru ini. Oke, kita lihat bagan yang di bawah. Plasenta, darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi akan masuk ke tubuh janin. Dari plasenta dialirkan ke vena umbilicalis. Dari vena umbilicalis, darah akan dialirkan ke vena cava inferior melalui ductus venosus aranti, ya. Dari vena cava inferior, darah yang berada di vena cava inferior akan dialirkan ke atrium kanan, kemudian langsung ke atrium kiri melalui foramen oval. Dari atrium kiri, darah akan dialirkan ke ventrikel kiri lalu dipompakan ke aorta. Nah, sekarang kita lihat yang di bagian atas. Nah, darah yang dari atrium kanan, yang berada di atrium kanan, ini akan dialirkan ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis. Karena ada tekanan pada paru-paru, ya, paru-paru yang belum berkembang, jadi sebagian besar darah yang ada di arteri pulmonalis ini akan langsung dipompakan ke aorta melalui ductus arteriosus Botali, ya. Hanya sebagian kecil darah yang dari arteri pulmonalis ini masuk ke paru-paru, dari paru-paru kemudian dialirkan ke vena pulmonalis, lalu masuk ke atrium kiri, dari atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri, baru ke aorta, ya. Ini kemudian darah yang berada di aorta akan mengalir ke seluruh tubuh untuk memberi nutrisi dan oksigenasi pada sel-sel tubuh. Nah, kemudian darah dari sel-sel tubuh yang miskin akan oksigen serta penuh dengan sisa-sisa pembakaran akan dialirkan kembali ke plasenta melalui 2 arteri umbilicalis, ya. Jadi dari plasenta, vena umbilikal masuk ke vena cava inferior melalui ductus venosus, kemudian masuk ke atrium kanan, atrium kiri melalui foramen oval, kemudian ke ventrikel kiri, lalu ke aorta. Nanti silahkan diulang lagi video ini untuk memahaminya, ya.
Oke, ini lanjut kita ke menentukan usia kehamilan dan periode kehamilan. Ini ada 5 cara menentukannya. Yang pertama itu berdasarkan rumus Nigel, kemudian TFU berdasarkan palpasi abdomen, quickening, dan USG. Oke, untuk rumus Nigel itu untuk menentukan hari perkiraan lahir atau HPL, atau biasanya disebut dengan TP juga, tafsiran persalinan. Rumus untuk siklus 28 hari, head 28 hari itu dengan cara bila HPHT itu adalah hari pertama head terakhir. Jika hari pertama head terakhirnya itu pada bulan 1 sampai 3 atau pada bulan Januari sampai Maret, maka hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun ditambah 0 atau tidak ditambah. Bila HPHT itu terjadi pada bulan 4 sampai 12 atau April sampai Desember, maka hari ditambah 7, bulannya dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Untuk contoh pengerjaan nanti kita bahas bersama setelah ini ya. Berdasarkan TFO ini dengan jari, patokannya ada simfisis pubis, pusat, sama prosesus sifoideus. Untuk TFO ini ngukurnya dari simfisis sampai ke dari simfisis sampai ke fundus uteri ya. Nanti kalau kalian raba, kalian kumpulkan, nanti ada yang melengkung di atasnya raba keras, itu namanya fundus uteri ya. Jadi dari simfisis ke fundus uteri. Nah, ini kalau 12 minggu itu 1 sampai 2 jari di atas simfisis, 16 minggu pertengahan simfisis pusat, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu tepat pusat, 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan pusat dan prosesus sifoideus atau PX, 2 sampai 3 jari itu di bawah PX, kemudian 40 minggu pertengahan PX, turun lagi 40 minggu. Kenapa? Karena kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, jadi panjang TFU-nya itu juga akan menurun ya. Ini simfisis pubis itu yang mana? Ada kalau kalian raba itu di bawah perut ada tonjolan tulang, nah itu namanya simfisis pubis ya. Kemudian berdasarkan palpasi abdomen, ini ada rumus McDonald. Pertama, tentukan TFU, tinggi fundus uteri dulu tentukan. Kemudian bisa untuk menentukan usia kehamilan dalam satuan bulan itu dengan TFU dikali 2, kemudian dibagi 7, dapatlah usia kehamilan dalam satuan bulan. Kemudian menghitung tafsiran berat badan janin atau TBBJ, itu TFU dikurangi N dikali 155 hasilnya dalam gram ya. N-nya ini apa? Posisi kepala belum masuk PAP dikurangi 12, jika kepala sudah masuk PAP dikurangi 11. Jadi kalau misalnya belum masuk PAP atau pintu atas panggul, TFU-nya dikurangi 12 dikali 155, hasilnya dalam gram. Kemudian kalau sudah masuk PAP berarti TFU-nya dikurangi 11 dikali 155. Itu untuk mengukur tafsiran berat badan janin ya. Untuk quickening itu adalah gerakan janin pertama yang dirasakan oleh ibu ya. Biasanya kalau untuk primigravida itu sekitar 18 sampai 20 minggu baru terasa. Kalau multigravida itu 16 minggu udah terasa ada gerakan janinnya ya. Ini kalau misalnya ibunya lupa dengan HPHT atau lupa dengan HPHT, jadi kita bisa perkiraan ya. Kemudian ada menentukan periode kehamilan. Periode kehamilan di sini periode antepartum dari HPHT sampai mulai persalinan dibagi 3 trimester. Trimester 1 itu minggu pertama sampai minggu ke-12, trimester 2 itu minggu ke-13 sampai ke-24, trimester 3 dari minggu ke-25 sampai ke-40. Nah, periode ini digunakan untuk menunjukkan keadaan atau penyulit ya. Biasanya ada keluhan di TM1 ada berbeda dengan TM2 atau TM3. Nanti TM3 biasanya ada keluhan yang sudah mau melahirkan, itu lebih spesifik, misalnya sakit pinggang dan lain-lain ya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang cara perhitungan usia kehamilan tadi ya. Oke, saya akan buatkan contoh soal, kita bisa berhitung bersama nanti di situ. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.